Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Para pendengar, pemirsa, hadirin dan hadirat yang kami muliakan. Semua manusia mempunyai keinginan, mempunyai tujuan, dan lain sebagainya. Satu sisi, manusia punya keterbatasan, punya kelemahan, dan banyak ketidaktahuan. Dari keadaan yang semacam itu, maka yang sering terjadi bagi kehidupan manusia adalah memilih jalannya sendiri. Sisi yang lain, dia juga butuh petunjuk. Namun, setelah petunjuk itu datang, justru diabaikan. Oleh sebab itu, agar apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita wujudkan dalam kehidupan ini, tentu sangat perlu untuk mendapatkan masukan, petunjuk, arahan, bimbingan, dan lain sebagainya, yang pada intinya agar kita nanti tidak salah jalan dalam upaya untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan. Maka dalam hal ini Allah berpesan pada kita, lebih-lebih orang yang beriman. Dalam firman-Nya, surat yang ketiga, ayat 102, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam beragama Islam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tekanan ayat ini secara eksplisit menggambarkan begitu sayangnya Allah pada manusia. Begitu cintanya Allah kepada manusia. Tertangkap dari kalimat yang tersirat, taqullaha haqqa tuqatih. Jadi ungkapan taqullaha haqqa tuqatih ini memberikan satu gambaran tentang besarnya cinta kasih Allah pada kita. Lalu di sini yang perlu kita pertanyakan pada diri kita sendiri, sanggupkah kita membalas cintanya Allah ini dengan sungguh-sungguh? Kembali pada satu masalah, kelihatannya ini tidak. Karena apa? Bukti Allah mencintai kita, lebih-lebih orang yang beriman, dapat kita saksikan
Baik yang bersifat mikro atau yang bersifat makro di kehidupan ini. Yang bersifat mikro dan makro, kalau kemudian disederhanakan adalah nikmat. Dan nikmat yang kita lihat sekarang ini dalam kajian-kajian ilmu, baik itu di sekolah ataupun di forum-forum umum, terbagi menjadi dua. Satu yang disebut nikmat fitriyah, yang kedua nikmat yang berbentuk atau bersifat ikhtiariyah. Nikmat fitriyah, nikmat yang tidak pernah kita minta. Tapi Allah sudah memberi tanpa ada yang dikurangi. Apa itu? Bentuk fisik kita itu sendiri. Pernahkah kita minta mata waktu itu? Coba kita pikir. Pernahkah kita minta hidung? Coba kita renungkan. Dan pernahkah kita minta jantung? Coba pahami itu. Tapi semuanya karena Allah berkehendak. Maka walaupun tidak pernah kita minta, Allah sudah memberikan seluruhnya untuk sarana hidup kita menuju apa yang menjadi cita-cita kita. Itu yang disebut oleh nikmat fitriyah, nikmat yang diberikan sejak kita diciptakan atau sejak kita lahir. Yang kedua nikmat ikhtiariyah. Yang nikmat itu nanti kita dapatkan melalui upaya, usaha, kerja. Apa itu? Ya kalau kemudian kita kaitkan dengan keadaan sekarang ya seperti uang, seperti istri, seperti anak. Itu nikmat-nikmat yang berbentuk ikhtiariyah. Walaupun toh juga seperti itu keadaannya, tapi dari bahan dasarnya pun adalah nikmat fitriyah juga. Yang kemudian kita sebut dengan nikmat makro. Yang disebut alam semesta. Pernahkah kita dulu minta matahari kepada Allah? Pernahkah kita dulu minta air pada Allah? Juga tidak pernah. Namun karena termasuk fasilitas yang harus dibutuhkan, yang dibutuhkan oleh kehidupan, malah menciptakan. Lalu perkembangannya dari bahan-bahan dasar ini menjadi apa yang menjadi kebutuhan kita, kemudian kita usahakan. Tadi saya katakan, Allah menciptakan pasir besi yang berbentuk butiran-butiran kecil di satu tempat. Untuk apa? Ya fungsinya untuk mengaktifkan pola pikir akal kita yang dimotivasi dengan keinginan yang ada pada diri kita. Lalu mengamati, lalu survei, riset, meneliti, melakukan uji coba dan lain sebagainya. Maka dari pasir besi itu lahirlah produk-produk yang disebut dengan hasil tambang. Lalu kita dapat membuat pola bentuk yang beragam sesuai dengan apa yang kita inginkan. Apa jadinya kalau Allah langsung memberikan kita sepeda? Akal kita nggak bisa berkembang. Nah, di dalam mewujudkan ini ada aturan. Pesannya Allah, wala tabaghil fasada fil ardi. Di dalam kita memproses dari bahan dasar untuk mewujudkan apa yang kita inginkan, jangan sampai membuat kerusakan di muka bumi. Inilah yang dilupakan oleh manusia pada abad ini. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, sudah terjadi kerusakan di muka bumi, di darat dan di lautan, karena tangan-tangan manusia. Sedangkan Allah sudah mengatakan, balap tagil fasada bil ard. Janganlah kamu membuat kerusakan di bumi. Mengapa terjadi seperti itu?
karena manusia, karena ambisinya, karena nafsunya, sehingga dia tidak lagi memperhatikan kaidah-kaidah, aturan-aturan yang dibikin oleh Allah, dan dia menggunakan aturannya sendiri, kaidahnya sendiri, sementara memang dapat kita lihat hasilnya, tapi resiko ke depannya akan membawa kehancuran kehidupan manusia pada khususnya, dan kebinasaan alam semesta pada umumnya. Sadarkah kita seperti itu? Pemirsa, pendengar, hadirin dan hadirin yang saya muliakan. Maka ketika kita keluar dari aturan Allah, tidak taat pada Allah, maka yang terjadi adalah kehancuran, kekacauan, keresahan, dan masih banyak lagi. Maka pesannya taqullaha haqqa tuqatih, berpegang pada kaidah-kaidah yang telah ditetapkan agar apa? Satu, harapan dapat berhasil, tapi tidak menimbulkan dampak yang menghancurkan kehidupan kita. Maka di sini akal kita harus kita arahkan kepada konsep-konsep Quran, konsep-konsep agama, bukan berarti untuk mengekang potensi akal kita, tidak, mengarahkan agar akal kita tidak liar di dalam berpikir, yang nanti tidak terkesan dengan satu bahasa yang umum, mumpung. Satu yang sangat singkat, mumpung. Walaupun kalimat ini kalimat netral. Bisa dapat dipahami, mumpung bisa untuk berbuat baik, positif hasilnya. Tapi manakala mumpung ini yang menuju pada yang negatif, luar biasa dampak yang akan dimunculkan dalam kata mumpung tersebut. Setelah ada pesan taqullaha haqqa tuqatih, ada lanjutan ayat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati atau sekali-kali mati kecuali dalam beragama Islam. Nah, di sini apa bedanya mati di dalam keislaman dan mati di luar keislaman? Nanti ada ayat surat yang ketiga, ayat yang 85, Allah manti-manti pada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yabtaghi luwarul islamatina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang masih mencari agama selain Islam, maka akan tertolak. Dan dia di akhirat nanti akan termasuk orang-orang yang rugi. Kata kunci, waral Islam fala yuqbala minhu. Mati di luar Islam tertolak. Bukan tertolak kematiannya terlalu hidup kembali, tidak. Tertolak apa yang dia lakukan di dunia sebelum mati. Dengan kata lain, semua amal kebaikan yang sementara dilihat akan menguntungkan, tetapi dia tidak ada dalam wilayah keislaman, maka kebaikan yang selama ini dianggapnya bermanfaat itu, kata Allah, fala yuqbala minhu, akan ditolak semuanya itu. Yang pada akhirnya nanti dia akan termasuk golongan orang-orang yang rugi. Dan manakala kematian dalam keislamannya, dan Islamnya itu adalah kafah, sebagaimana yang diperintahkan dalam surat kedua 208. Ya ayyuhalladzina amanu taqulu fisilmi kafah wala tatabi khutuwatis syaiton innahu lakum atumubin. Apa yang didapatkan? Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah
Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Begitu lembutnya panggilan Allah, begitu indahnya kalimat Allah, begitu mesranya suara Allah, dan begitu sayangnya Allah memanggil kekasihnya dengan satu kalimat, wahai jiwa yang tenang. Luar biasa. Pernahkah ayat ini menggugah nurani kita? Sudahkah ayat ini menyentuh perasaan hati kita? Mari kita teliti keadaan hati kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Wahai hati yang pasrah. Wahai nurani yang tunduk. Lalu apa perintahnya? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan hati yang puas dan yang memuaskan. Dan Allah ridho menerima kedatangan. Lalu apalagi katanya? Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Lalu masuklah kamu ke dalam hamba-hambaku yang soleh, dan masuklah kamu sekalian ke dalam surgaku. Luar biasa. Pendengar, pemirsa, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya muliakan. Mudah-mudahan memahami kita ayat yang ke-102, surat yang ketiga, jangan hanya sebatas tekstualnya saja. Diharapkan mampu memasuki pada kontekstual yang lebih dalam. Sehingga apa yang dimaksudkan oleh ayat tersebut dapat kita pahami, dapat kita yakini, yang pada akhirnya dapat kita terjemahkan melalui aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.